Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iringkanlah kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskannya. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis sholata tarro fin nahari wa zulufam minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Al-Quran Surat Hud ayat 114. Ayat tersebut diturunkan karena perbuatan seorang laki-laki yang telah mencium seorang perempuan yang lain atau bukan muhrimnya. Nabi SAW bersabda, as-sholawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Sholat yang 5 kali, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan, dapat menghapus dosa-dosa yang ada di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi. Nabi SAW telah bersabda, coba ceritakan seandainya ada sebuah sungai di pintu di depan rumah seseorang di antara kamu, dia mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran? Mereka mengatakan, tidak tersisa suatu kotoran pun. Nabi SAW bersabda, begitulah sholat yang 5 kali juga, Allah menghapus dosa-dosa dengannya. Hadis ini dikeluarkan oleh para imam hadis. Dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berwudu. Kemudian beliau SAW berkata, barang siapa telah berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia mengerjakan sholat lohor, niscaya diampuni dosanya yang ada di antara sholat lohor dan sholat subuh. Kemudian jika dia mengerjakan sholat asar, niscaya diampuni dosanya yang ada di antara sholat asar dan sholat lohor. Kemudian jika dia mengerjakan sholat maghrib, niscaya diampuni dosanya yang ada di antara sholat maghrib dan sholat asar. Kemudian jika dia sholat isya, niscaya diampuni dosanya yang akan di antara sholat isya dan sholat maghrib. Dan semoga dia tidur pada malam itu dalam keadaan tidak berdosa. Kemudian jika dia telah bangun dari tidurnya, lalu berwudu dan terus mengerjakan sholat subuh, niscaya diampuni dosanya yang ada di antara sholat subuh dan sholat isya. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an meriwayatkan, pada suatu ketika Rasulullah SAW berada di masjid dan kami duduk bersama dengan beliau SAW. Tiba-tiba ada seseorang datang kepadanya seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dikenai suatu had atau hukuman, maka dirikanlah hukuman itu atasku. Namun Rasulullah SAW diam, tidak bersabda kepadanya,
Kemudian orang itu menghalangi permintaannya sampai 3 kali. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam tetap diam. Pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Abu Umamah berkata, ketika Rasulullah selesai sholat, orang itu pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pun mengikutinya. Aku ingin melihat apa yang hendak dilakukan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Lalu orang itu menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dikenai suatu had atau hukuman, maka dirikanlah hukuman itu atasku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Apakah kamu telah berwudu serta membaguskan wudumu?" Orang itu berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemudian kamu telah mengerjakan sholat bersama kami?" Dia berkata, "Ya, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni had atau hukuman bagimu, mengampuni dosamu." Jelaslah dari beberapa hadis yang mulia ini bahwa yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah sholat yang 5 waktu, dan yang dimaksud dengan kejelekan itu adalah dosa-dosa yang kecil. Boleh juga yang dimaksud dengan kebaikan itu mutlak, kebaikan bukan hanya sholat yang 5 saja, dan penghapusan dosa adalah hakikat sebenar-benarnya sebagaimana zahir hadis, sebab anugerah Allah subhanahu wa ta'ala itu jelas. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah itu menguatkan hal tersebut. Dikatakan, sesungguhnya kebaikan hasanah itu adalah kalimat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji tetap bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi yang maha agung. Imam Kishairi rahimahumullah telah berkata, perlu bagi seorang hamba menghabiskan semua waktunya dengan ibadah, karena mengosongkan waktu sejenak saja dari suatu ibadah yang wajib dilakukan oleh seseorang atau suatu ibadah sunat yang sebaiknya dia lakukan adalah suatu kesedihan yang besar dan kerugian yang jelas. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejelekan. Hal itu merupakan suatu peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dan telah berkata Salma Wasiti telah mengatakan, cahaya-cahaya taat itu menghilangkan kejelekan. Ahli hakikat telah mengatakan, kebaikan istighfar menghilangkan kejelekan, berbuat dosa terus menerus. Salma rahimahullah mengatakan, Allah tidak menyiksa seseorang melainkan dengan dosa-dosanya. Barang siapa tetap berbuat kebaikan dan taat, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memeliharanya dari bahaya-bahaya dan perkara-perkara yang tidak disukainya di dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun.
Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Hud ayat 117. Berbuat kebaikan adalah kembali kepada Allah, merendahkan diri dan berserah sepenuh hati kepadanya dalam setiap waktu, setiap lirikan mata, dan setiap napas. Syaqq telah berkata, kebaikan itu ada 3 perkara, yaitu makan yang halal, mengikuti sunnah-sunnah, dan memerangi keinginan nafsu. Qushairi berkata, sesungguhnya karena kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan orang yang berbuat kebaikan, dan sesungguhnya Dia hanya membinasakan orang yang zalim.